sambutan satu dua patah kata dari Ketua Fiber yang akan disampaikan dan dibawa oleh Al-Ustadz Tatang Suryani. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Yang terhormat Habib Ghais bin Abdurrahman Al-Sekaf LCMA, yang terhormat Wali Kota Tangerang atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat Sibodas atau yang juga mewakili, kemudian juga yang terhormat Bapak Lurah Pangundangan Barat, kemudian pengurus RW di Islamic Village dan semua pengurus DKM dan DKM Masjid maupun musola di seluruh Islamic Village. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita saat ini berada di Masjid Baitul Izzah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah dengan beberapa kegiatan yang kami lakukan dan kita laksanakan. Yang itu yang pertama adalah program Gerbang Surga, gerakan bangun sholat subuh bersama warga, yaitu program yang sudah kita setujui, kita sepakati dengan pengurus RW dan DKM seluruh Islami, di mana setiap hari Sabtu atau hari Ahad pagi di minggu kelima kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini, melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah seluruh Islamic Village, dan pelaksanaannya bergiliran di setiap masjid. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita melaksanakan kegiatan Gerbang Surga ini yang kedua, setelah kita melaksanakan yang pertama di Al-Zakirin. Kemudian selanjutnya kita akan meminta kesediaannya di masjid-masjid yang ada Islamik, barangkali nanti di Al-Waqifin ataupun di Baitul Makmur dan atau yang lainnya. Dan nanti tentu kita akan informasikan kepada seluruh warga semua. Kemudian yang kedua, kita akan melaksanakan keluarga Islamik berkhatam. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kita sudah melaksanakannya. Semoga apa yang kita sudah laksanakan tadi, yaitu keluarga Islamik berkhatam, senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita lebih baik. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Al-Habib Ghais bin Abdurrahman Al-Sekaf LCM4. Bapak-bapak semuanya, kami dari pengurus Forum Islamic Village Bersatu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, kepada semua panitia, pengurus masjid, DKM maupun musholat, begitu juga pengurus RW dan panitia yang telah bekerja memberikan support baik material maupun moral, sehingga alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan insya Allah dengan melaksanakan 3 kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini, pada pagi hari ini, Allah akan memberikan kepada kita bimbingan kepada kita bahwasanya dalam rangka melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam, mari kita hijrah sehingga kehidupan kita akan lebih baik hari ini daripada kemarin, dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Demikian apa yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Al-Ustadz Tatang Suryani, jazakumullah khairan jazaa. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyimak bersama tausiah diniyah, dan sebelumnya
Sambutan selanjutnya dari Pak Lurah yang akan disampaikan atau yang mewakili dari Bapak Agus Nur Cahyo Esos MSI. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya di pagi cerah ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat, walafiat, nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita, saudara kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya. Pertama-tama yang kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Habib Yasrin Abdul Rahman Asegaf LCMI, yang saya hormati Bapak Ustaz Aziri, yang saya hormati Bapak Ahmad Kaswadi selaku Ketua Panitia beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati Ketua Forum Fiber Forum Islamic Village Bersatu beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati Pak Ketua RW, Ketua RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak, saudara-saudaraku semua, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda, yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama mohon izin menyampaikan ucapan mohon maaf dan salam buat seluruh warga masyarakat pada hari ini, karena ada ribut dari Pak Wali Kota dan Pak Camat atas mungkin beliau tidak bisa berkenan hadir pada pagi hari ini dengan agenda dan kesibukan yang lain, dan insya Allah beliau di kesempatan yang lainnya akan mungkin disempatkan hadir sekaligus bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dan warga masyarakat sekalian. Bapak-bapak, Ibu-ibu, bersyukur pada pagi hari ini luar biasa. Alhamdulillah, kita doakan, ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas sumbangsi dan kegiatan pada pagi hari ini. Kita doakan rekan-rekan panitia khususnya mendapatkan berkah dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas giat pada pagi hari ini, dan kita doakan kepada Al-Mukarram Habib Yes semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan tetap memberikan dakwah dan syiar, mempertegas, memperkukuh nilai-nilai Islam di lingkungan khususnya Villa Islami dan negara kita tercinta. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah ini, mari sama-sama kita jadikan sebagai momentum memperbaiki diri, meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada tahun ini apa yang menjadi kita cita-citakan, apa yang menjadi doa kita semua, apa yang kita inginkan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan apa yang setelah lama ini tahun-tahun sebelumnya kita jadikan pengalaman buat kita semua, karena makin bertambahnya usia, makin bertambahnya tahun, bukan berarti dalam arti seperti ini berarti umur kita di dunia ini berkurang ya Habib ya. Jadi inilah momen-momen seperti ini yang harusnya setiap saat, bukan hanya 1 tahun sekali, kalau perlu ya 1 minggu sekali minimal kita hadir di musola, subuh berjamaah di masjid, habis itu hataman sampai kita silaturahmi bersama warga semuanya. Memperkuat tali silaturahmi merupakan salah satu ibadah, keutamaan ibadah khususnya di agama Islam. Dan selanjutnya mungkin tak banyak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala kehadirannya, dan semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah, anak cucu kita, saudara-saudara kita, dan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terakhir mungkin mohon doanya, mungkin menjelang ulang tahun
Republik Indonesia yang ke-77. Mari kita sama-samakan doakan negara kita terbebas dari wabah penyakit, kembali menjadi negara Indonesia sebagai tuan rumahnya umat muslim di dunia. Kita doakan negara kita kembali negara yang makmur dan selalu mensejahterakan warga masyarakat seluruh khususnya di Kelurahan Pangandaran Barat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Lurah Parungan Barat, Bapak Agus Nur Cahyo, SOS MSI. Dan sebelum kita mendengarkan dan menyimak bersama-sama tausiah diniyah, coba saya mau menyapa para hadiroh, jemaah masih kurang, jemaah nggak ada suaranya. Mungkin ini bisa dicakepin gitu ya. Sebelum kita mendengarkan tausiah diniyah, sholat subuh berjamaah. Kurang. Sholat subuh berjamaah. Sholatnya di Baitul Izzah. Pagi-pagi dengerin tausiah, hidup kita menjadi berkah. Baik, kita dengarkan bersama-sama tausiah diniyah yang akan disampaikan oleh Habibana Habib Ges bin Abdurrahman As-Segaf LCMA. Dengan segala hormat kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika sholihin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati para alim ulama, para sepuh, pejabat dan tokoh masyarakat yang hadir, wabil khusus Bapak Arif Raca Diono Wismansyah selaku Wali Kota Tangerang yang kemungkinan berhalangan hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Supendi selaku PLT Camat Cibodas, dan yang sama-sama kita muliakan dan hormati dan kita doakan agar beliau selalu sehat walafiat, yang baru saja memberikan sambutan Bapak Lurah kita Panunggangan Barat, Bapak Agus Nur Cahyo SOS MSI. Yang kami muliakan Bapak Haji Tatang Suryadi selaku Ketua Forum Islamic Village Bersatu. Yang kami muliakan dan hormati Bapak Ahmad Kaswadi selaku DKM Baitul Izzah, Ketua DKM dan RW se-Islamic Village yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami. Kalau kita bicara tentang Muharram, maka kita membicarakan tentang banyak sekali hal yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang salah sangka karena tidak mempelajari sejarah,
Mereka mengidentikan bulan Muharram sebagai bulan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik itu terjadinya tanggal berapa? Ada yang tahu? Tahun lahir Nabi, tanggal lahir Nabi, tanggal wafat Nabi, harinya itu adalah sama dengan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. 12 Rabiul Awal, hari Senin. Terus kenapa kok Muharram dikatakan tahun Hijriah? Bulan Muharram tersebut adalah bulan di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Umat Islam selama 3 tahun mengalami pemboikotan, tidak diperkenankan untuk berdagang, berjual beli. Tidak bisa kita bayangkan orang se-Islamic Village ini kemudian dikucilkan. Anda tidak boleh berdagang, Anda tidak boleh jual beli. Siti Khadijah sebelumnya adalah seorang miliarder. Pundi-pundi uang beliau tidak bisa kita bandingkan dengan sekarang. Dulu ngitungnya pakai emas, sangat luar biasa. Akan tetapi apabila selama 3 tahun Anda harus membiayai ratusan orang, membiayai ratusan jiwa, pasti Anda akan jatuh miskin. Dan keluarga Nabi Muhammad SAW sebagai keluarga seorang pemimpin dunia akhirat, bukanlah keluarga yang mengedepankan foya-foya. Dalam keadaan tersebut, seluruh keluarga anak-anak Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijatul Kubra, mereka lebih memilih untuk memberikan makanan yang mereka miliki di rumah kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi kalau kita bicara soal Muharram, ini bicara tentang penderitaan. Kita tidak sedang merayakan suatu momentum yang euforis, enggak. Tapi kita harus mengenang betapa sulitnya kehidupan Nabi Muhammad SAW pada saat itu, di mana sekarang kita merasakan kehidupan yang sangat luar biasa. Satu botol air ini sungguh sangat tidak signifikan di hadapan kita sekarang, menunjukkan betapa sedikitnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruangan yang memiliki AC dan kipas angin ini terasa tidak signifikan bagi sebagian di antara kita, menunjukkan qillatu syukri wa qillatil adab ma'allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikitnya adab kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen-momen seperti ini harus kita jadikan lahan muhasabah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, keluarganya kehilangan harta, kehilangan tahta, kehilangan jabatan, semua li'ala'i kalimatillah, hanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dipikir kita ini ujuk-ujuk jadi orang Islam. Ada sejarah panjang yang seringkali diisi dengan pertumpahan darah, diisi dengan kehilangan jiwa dan raga. Bukan semata-mata kita datang ke Tangerang terus jadi orang Islam. Makanya ada peringatan Hari Besar Islam untuk mengingatkan identitas kita. Kalau kita mempelajari ilmu filsafat, kita akan tahu cara terbaik untuk menghancurkan sebuah bangsa adalah dengan cara memisahkan generasi penerus dengan masa lalunya, dengan sejarahnya, dengan identitasnya. Kita lihat kemarin Citayam Fashion Week, bagaimana itu menggoncang kita punya negara. Muda-mudi sama sekali tidak menghargai masa lalu mereka, perjuangan para patriot bangsa, apalagi menghargai Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah tidak peduli lagi. Kalau kita belajar tuh ilmu sejarah, ada metode namanya dekonstruksi. Dekonstruksi ini adalah sebuah metode di mana orang Islam dipaksa untuk tidak mengikuti lagi penafsiran, dipaksa untuk tidak mengikuti lagi cara beragama salafus soleh. Dan ini terjadi di zaman sekarang, di mana sebagian orang mengatakan ikuti Quran dan Sunnah.
jangan ikuti Imam Syafi'i. Ikuti Quran dan Sunnah, jangan ikuti Imam Malik. Ikuti Quran dan Sunnah, jangan ikuti Imam Abu Hanifah. Ikuti Quran dan Sunnah, jangan ikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Ikuti Quran dan Sunnah, jangan mengikuti Imam Al-Ash'ari, jangan mengikuti Imam Al-Ghazali, jangan mengikuti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan saya yakin sebagian di antara Anda tidak tahu nama-nama yang saya sebutkan tadi. Ini sebuah pelajaran bagi diri kita. Karena man laisa lahul madhi falaisa lahul mustaqbal. Orang yang tidak menghargai masa lalunya, where he came from, dari mana dia berasal, dari mana dia hidup, maka orang seperti itu tidak akan memiliki masa depan. Kalau kita bicara tentang Muharram ini, kita membicarakan tentang penentuan hijrah Nabi Muhammad SAW tidak dilihat daripada hijrah fisik, saudara. Tapi penentuan hijrah Nabi Muhammad SAW dinilai dari hijrah batin beliau. Sebab pada bulan Muharram beliau sudah berniat untuk berhijrah, meskipun secara fisik beliau hijrahnya tanggal 12 Rabiul Awal. Yang pertama kali menentukan bulan Muharram sebagai tanggalan ataupun tahun hijriyah bagi umat Islam adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Dengan kekuasaan yang membentang sejauh 7 juta kilometer, itu luas. Kalau 1 meter persegi saya hargai 10 juta, berapa uangnya kira-kira di zaman itu? 7 juta kilometer. Itu adalah milik umat Islam. Zaman Nabi belum ada kantor catatan sipil. Zaman Sayyidina Abu Bakar belum ada kantor catatan sipil. Namun akhirnya di zaman Sayyidina Umar mulai ada adopsi dari peradaban-peradaban Persia. Oh, Persia punya kantor catatan sipil. Akhirnya dibuat kantor catatan sipil. Karena jumlah tanah yang sangat luas dan terjadi persengketaan bahkan di kalangan para sahabat, ini tanah statusnya apa? Apakah statusnya fai, apakah statusnya ghanimah, dan lain seterusnya. Lalu banyak dokumen yang sampai ke Sayyidina Umar. Karena sebagai seorang pejabat pemerintah, Sayyidina Umar ini sangat getol, sangat intens di dalam memeriksa dokumen. Bukan nyuruh orang, diperiksa sama Sayyidina Umar, dilihat. Ini ada tulisannya bulan Sya'ban, tapi bulan Sya'ban tahun berapa? Para sahabat nggak ada yang bisa jawab. Maka akhirnya mereka berembuk, kita harus menentukan tahun sebagai awal mula tahun baru bagi umat Islam. Kalau orang Persia menentukan tahunnya dengan kematian Kaisar Kisra Anushirwan. Orang Nasrani menentukan awal tahun mereka sebagaimana mereka klaim lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Umat Islam punya 4 opsi. Sebagian para sahabat mengatakan pada tahun lahir Rasulullah saja kita tentukan tuh bulan Rabiul Awal, tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu kita jadikan penanggalan pertama daripada tahun Hijriah. Ada yang mengatakan tahun wafatnya Rasulullah, ada yang mengatakan awal wahyu turun. Namun Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan lebih baik kita tentukan bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan tersebut kita menderita, bulan tersebut kita berjuang, dan kita ingin menjadi orang-orang yang lebih baik dengan meninggalkan semua yang kita miliki untuk menuju dan mengambil apa yang Allah miliki. Itu spirit daripada penentuan tanggal Muharram sebagai bulan Hijriah. Muharram itu artinya sesuatu yang sangat dimuliakan, sesuatu yang sangat disucikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Jadi yang menentukan 12 ini bukan Pak Lurah. Yang menentukan 12 bulan dalam 1 tahun bukan Pak Camat, bukan Presiden, bukan Rasulullah SAW. Yang menentukan 1 tahun ada 12 bulan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Muharram ini terjadi banyak sekali peristiwa. Mulai dari dipertemukannya Nabi Adam dengan Siti Hawa, mulai dari diselamatkannya Nabi Nuh dan kaumnya, Nabi Musa dan kaumnya, Nabi Yunus dari perut ikan paus, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai satu resolusi baru? Ada sebuah hadis dhaif. Hadis ini lemah. Di dalam masalah akidah kita tidak boleh menggunakan hadis lemah sebagai pijakan.
Akan tetapi konten atau isi riwayat hadis ini sangat berkesesuaian dengan apa yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau kita bicara tentang akidah, hanya bisa menggunakan hadis mutawatir atau hadis yang sahih dan hasan. Hadis dhaif kita tidak amalkan. Akan tetapi saya ingin kita sama-sama meninjau makna-makna yang terdapat di dalam riwayat ini, yang saya yakin Anda akan tercengang ketika saya membacakan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang dhaif. Akan tetapi maknanya benar. Makna sanad yang dhaif, kita tidak boleh mengatakan Rasul bersabda. Kita tidak boleh mengatakan Rasul mengatakan ini, tidak. Kita wajib meyakini yang disampaikan Rasul adalah hal-hal yang valid. Akan tetapi kita boleh mengatakan diriwayatkan di dalam Mu'jam Awsat Al-Imam At-Tabarani dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi bersabda, itu diperbolehkan. Jadi hati-hati kita dalam meriwayatkan hadis. Ya Ibnu Mas'ud, inna min a'lami sa'ati wa asyratiha. Wahai Ibnu Mas'ud, daripada tanda hari kiamat dan syarat-syaratnya, ayyakunal waladu ghaidha wa ayyumtirus sama'u qaidha wa ayyafidhal asyraru faidha. Wahai Ibnu Mas'ud, daripada tanda hari kiamat dan syarat-syaratnya, anak menjadi mudah marah. Ini terjadi di dalam rumah tangga kita sendiri, di mana seorang anak berani membentak orang tuanya, seorang anak berani memecahkan gelas di depan ibunya, seorang anak bahkan berani untuk menghilangkan nyawa orang tuanya. Terjadi di zaman sekarang. Ini hadisnya dhaif, maknanya benar. Nggak dibelikan handphone sama orang tuanya, dibanting barang. Nggak disekolahkan di tempat yang dia mau, dia pukul tembok. Dia lukai dirinya sendiri. Bahkan kita lihat anak-anak kita, na'udzubillah ya, kebanyakan orang, anak-anaknya sekarang lebih senang berdialog, lebih senang curhat kepada orang lain daripada orang tuanya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, antalidal amatu rabbataha, tanda hari kiamat anak itu akan memperbudak ibunya. Antalidal amatu rabbataha, anak akan memperbudak ibu yang melahirkannya. Orang tua hanya dianggap kalau dia memberikan uang. Orang tua hanya dianggap kalau dia bisa memuluskan keinginan anak-anak. Wa'iyadzubillah. Ini hati-hati. Makanya saya punya anak Fatimah, benar-benar tidak saya kasih gadget sama sekali. Umur 3 tahun, Fatimah alhamdulillah sudah hafal 57 bait matan Aqidatul Awam. Umur 4 tahun hampir selesai hafalan juz 30-nya. Hafal dia Ajrumiyah matan di dalam ilmu nahwu. Dan saya bilang dengan istri saya, wallahi saya tidak ridho kalau kamu main Instagram di depan saya punya putri. Namun apa yang terjadi di zaman sekarang? Kita berikan anak kita handphone. Kita berikan alat yang mana alat tersebut bisa merusak mereka. Kita sudah sering melihat, hadirin, bagaimana anak-anak kita rusak dan bermaksiat. Bahkan mohon maaf ya, hubungan di luar nikah terjadi di dalam SMP, umur SMP, pacaran SD, waliyadzubillah. Ini semua membuat hati kita miris, dan kita meninggalkan masjid-masjid yang sebenarnya masjid adalah pusat daripada pembelajaran, pusat daripada pendidikan umat Islam, waliyadzubillah. Yang kedua, ayyumtiras sama'u qaidha, langit akan menghujani kita dengan asam, polusi. Sekarang kita kesulitan untuk bernapas. Faktanya kita kesulitan untuk mencari udara yang segar dan sehat. Sementara ulama di zaman dulu mereka segar. Imam An-Nawawi itu sehari hanya makan 1 butir kurma dan juga segelas air. Namun beliau berhasil selama 45 tahun menulis kurang lebih 265.000 halaman. Karangannya digunakan sampai sekarang. Padahal beliau tidak makan sebanyak kita. Kalau kita perut masih kenyang, ditanya, udah sarapan belum? Perut masih kenyang, ditanya, sudah makan siang belum? Perut masih kenyang, ditanya, sudah makan malam belum? Ulama kita tidak seperti itu. Maka Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, salah satu bid'ah yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah kekenyangan. Siti Aisyah mengatakan itu. Dulu para sahabat nggak pernah kenyang, tapi kekuasaan mereka luar biasa. Uang mereka jauh lebih banyak daripada kita. Sedekah mereka jauh lebih bombastis daripada kita. Bayangkan Utsman bin Affan membebaskan Sumur Raumah dengan uang 20.000 dinar.
Kalau 1 dinar katakanlah 100 juta, berapa uang yang dikeluarkan Utsman bin Affan? 20.000 keping emas untuk membebaskan sumur, sehingga akhirnya sumur Raumah hingga saat ini mengalir, dan Bank Saudi memiliki rekening dengan nama Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal, nomor rekeningnya masih ada, pahalanya masih mengalir. Shallu ala Muhammad. Tanda selanjutnya, ayyafidul asyraru faidah. Orang jahat akan berada di mana-mana. Kita lihat premanisme, pembunuhan, sangat miris hati kita melihat kejadian-kejadian seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, ya Ibn Mas'ud, inna min alami sa'ati wa asyratiha an tuwasilal atbab wa tuqati al arham. Wahai Ibnu Mas'ud, daripada tanda hari kiamat, piring dengan piring itu akan saling berhubungan. Ulama zaman dulu nggak ada yang bisa menafsirkan hadis ini. Apa maksudnya piringan-piringan saling berhubungan? Ada seorang ulama dari Amerika namanya Syekh Hamzah Yusuf Hansen. Beliau ini awal mulanya dari Kristen Ortodok, Yunani Ortodok, keluarganya orang Yunani Ortodok. Masuk Islam, belajar ke Mauritania kepada Ma'ali Syekh Abdullah bin Bayah, ketua ulama Liga Ulama Sedunia, Syekh Abdullah bin Bayah. Kata beliau, yang dimaksud piring-piring saling berhubungan ini adalah satelit. Apa maksudnya? Piring berhubungan dengan piring yang menyebabkan silaturahim jadi putus. Konektivitas melalui handphone. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, tunsyarul fitnatu 'alal qulubi kal hasir udan-udan. Isma, tolong dengarkan. Fitnah akan dimasukkan ke dalam hati melalui satu perantara yang seperti tikar, kemudian ada garis vertikal dan horizontalnya. Ini seperti tikar, ada garis vertikal, ada garis horizontalnya. Apalagi kalau bukan screen, apalagi kalau bukan laptop, apalagi kalau bukan handphone. Di zaman dulu Nabi sudah bicara soal ini. Ayyu'zafa ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Di kepala mereka, di dalam riwayat tersebut dikatakan, di atas kepala mereka menggunakan alat musik. 700 tahun yang lalu, 900 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, ketika hadis ini ditulis, riwayat ini ditulis, tidak ada orang menggunakan alat musik dengan kepalanya. Hal itu terjadi di zaman sekarang. Fitnah dimasukkan ke dalam hati. Ayah pegang handphone, anaknya pegang handphone, istrinya pegang handphone. Ayah tidak berfungsi sebagai ayah, ibu tidak berfungsi sebagai ibu, anak tidak berfungsi sebagai anak. Bukankah itu penghancuran daripada ideologi kita? Tidak ada lagi kasih sayang antara anak dengan orang tua. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Ya Ibn Mas'ud, inna min alami sa'ati wa asyratiha an tuzakhrafal maharib wa tuharrafal qulub. Dari tanda hari kiamat dan syarat-syaratnya, mihrab-mihrab akan ditinggikan. Mihrab-mihrab akan dimewahkan. Masjid-masjid akan dihiasi sedemikian rupa, akan tetapi hati menyimpang. Orang masuk masjid sama sampingnya nggak kenal. Tradisi kita yang baik mau dihancurkan. Biasanya setelah sholat kita bersalaman. Lalu ada yang mengatakan, jangan kamu salaman setelah sholat, itu tidak pernah diajarkan Rasulullah. Maka saya tanya, lantas kapan kita bersalaman? Cukup di luar masjid. Saya tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya Nabi SAW bersalaman ketika di luar masjid, keluar dari masjid? Tidak bisa mendatangkan sedikit pun. Padahal Nabi SAW mengatakan, tasofahu yadhabil ghillu. Salinglah kalian bermusafahah, salinglah kalian berjabat tangan, supaya kebencian itu hilang. Kalau kebencian antara umat Islam itu hilang, maka persatuan umat Islam akan semakin dekat. Makanya tradisi kita sedikit demi sedikit. Isra dan Mi'raj nanti mulai dikatakan bid'ah. Maulid Nabi nanti dikatakan bid'ah. Padahal hal tersebut sebagaimana disampaikan Pak Lurah tadi adalah momentum-momentum untuk diri kita berkumpul bersama. Bahkan kalau perlu setiap hari kita sholat berjamaah di masjid. Wallahi antum beruntung, antum punya masjid di dalam komplek. Kami waktu di Australia mau membebaskan masjid butuh uang 8 miliar rupiah. Kebetulan saya imamnya dulu di sana, di Sunshine Coast. Di demo 600 orang di depan masjid, saya sendirian di dalam masjid. Mereka mengatakan they are killing women and children on the top of their mosque. Mereka membunuhi
daripada anak-anak mereka membunuhi, daripada perempuan di dalam masjid mereka. Tuduhan-tuduhan yang sangat didramatisir luar biasa itu kami alami. Dan masjid tersebut bahkan tidak layak untuk digunakan sholat Jumat karena kapasitas dalam mazhab Syafi'i 40 orang tidak memadai. Sementara kita memiliki masjid yang sangat luas, kita masuk terjadi persaingan. Tidak sedikit terjadi persaingan untuk memperebutkan masjid. Mau jadi ketua DKM seperti pemilu. Shallu ala Muhammad. Ini fakta yang kita hadapi sekarang, hadirin. Kita harus bangun sebagai umat Islam. Kita tidak boleh tertidur terus sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita hanya memperhatikan harta kita, hanya memperhatikan rumah kita, bagaimana memperbagus perabotan kita, bagaimana memperbagus mobil kita, tapi kita tidak memikirkan bagaimana masyarakat kita ke depannya, anak-anak kita ke depannya. Mereka sudah tidak peduli lagi. Siapa itu Imam Syafi'i? Bahkan di zaman sekarang banyak orang malu mengatakan saya bermazhab Syafi'i karena dia pikir orang bermazhab Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Malu orang mengatakan saya bermazhab Syafi'i. Hadirin, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar kepada Rasulullah. Sementara orang yang mengatakan Imam Syafi'i manusia, dia hanya bermodalkan hadis, bukan hadis. Hadisnya hilang, ilmunya hilang. Imam Syafi'i itu ulama. Zaman sekarang banyak ubaru. Tahu bedanya ulama sama ubaru? Kalau belajarnya lama, lama. Kalau belajarnya baru, ubaru. Ikutilah ulama, jangan ikuti ubaru. Imam Syafi'i hafal 400.000 hadis. Sementara orang yang mengatakan Imam Syafi'i manusia biasa, dia bawa laptop. Kenapa anak zaman sekarang, orang zaman sekarang lebih percaya kepada laptop daripada Imam Syafi'i? Ini faktanya, kita kehilangan identitas, konflik identitas, dekadensi identitas, itu yang sekarang kita hadapi. Gak berani lagi mengatakan akidah saya Asy'ari, seolah-olah Imam Asy'ari gak mengikuti Rasulullah SAW. Imam Asy'ari belajar kepada Zakaria As-Saji, Zakaria As-Saji belajar kepada Al-Muzani, Al-Muzani belajar kepada Syafi'i, nyambung kepada Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi, kalau Anda belajar kitab hadis, dia mengatakan wa qala Syafi'i kadza, Imam Syafi'i berpendapat begini, itu dalam kitab hadis. Wa qala Ahmadu kadza, Imam Ahmad berkata begini, itu di dalam kitab hadis. Kita mengatakan saya ikut Rasulullah. Hadirin, kita dengan Rasulullah terpaut 1400 tahun. Kita bukan tetangganya Rasulullah. Kita tidak hidup di dalam kamarnya Rasulullah. Kita butuh para ulama yang mewariskan ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW. Identitas kita hilang. Kita bingung sekarang. Mau beribadah bingung, ribut. Yang satu jarinya begini, yang satu jarinya begini, berantem gara-gara itu. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Yang tidak kunut bilang kalau kunut subuh ini bid'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam riwayat tersebut dikatakan, ya Ibn Mas'ud, inna min alami sa'ati wa asyratiha ayyakunal mu'min fil qabilati adzalu minan naqd. Dari tanda dan syarat hari kiamat, orang beriman pada masa itu akan lebih hina dari kambing yang jelek. Harga kambing yang paling jelek berapa? 2 juta. Orang sekarang pakai sendal harga 100. Pakai tas harga 100. Pakai jam tangan harga 2 mil. Untuk ngasih 2 miliar ke masjid enggak mau. Untuk ngasih 2 miliar ke pesantren enggak mau. Untuk ngasih 2 miliar ke panti asuhan, la wallah enggak mau. Tamak sudah merajak di dalam hati kita. Kita tidak mau lagi berkorban. Ini Muharram, bulan pengorbanan. Habis uangnya Siti Khadijah, habis. Enggak punya uang lagi sama sekali Siti Khadijah sampai wafat. Kenapa wafat? Sakit-sakitan. Enggak ada dokter, enggak ada obat, hadirin. Perjuangan yang sangat luar biasa. Wa ya Ibn Mas'ud, inna min a'lami sa'ati wa asyratiha. Wa Ibn Mas'ud, daripada tanda hari kiamat dan syarat-syaratnya, kata riwayat tersebut, ayyukharrab umranud dunya wa yu'ammar khurabuha. Yang jadi peradaban adalah menghancurkan. Peperangan, termasuk moralitas bangsa dihancurkan. Dan yang punya peradaban akan dihancurkan. Nih seperti ini.
Sekarang kita menghadapi Citayam Fashion Week. Nanti akan ada lagi tahun ini tahunnya LGBT. Ini harus hati-hati betul kita. Harus betul-betul kita aware. Jadi jangan cuma ibu-ibu mikirin masak di dapur. Jangan cuma bapak-bapak mikirin bayar uang sekolah. Jangan cuma kita mikirin bayar cicilan ini, cicilan itu. Tapi mbok ya kita ikut fikiri bagaimana nasib anak kita ke depannya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Ya'qub ketika mau meninggal enggak nanya, "Nak, nanti kamu kerja di mana kalau saya mati?" Lah. Nak, nanti duit bapak yang di sini mau kamu apakan? Nak, nanti bisnis bapak yang di sini mau kamu bagaimanakan? Enggak, yang ditanya Nabi Yakub kepada anak-anaknya, nanti kalau saya meninggal, kamu mau nyembah siapa? Kalau saya mati, Tuhan yang mana yang akan kamu sujudi? Tuhan yang mana yang akan kamu ruku'i? Tuhan yang mana yang akan kamu tasbihi? Itu pesannya Nabi Yakub alaihissalam kepada kita. Jadi Muharram ini adalah bulan perjuangan, hadirin, yang menjadi momentum bagi diri kita. Saya akan ke masjid lebih sering. Apa yang bisa saya berikan untuk masjid saya? Apa yang bisa saya perbuat untuk komunitas saya? Karena kita semua ini sejatinya memegang panji dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita semua ingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Semua, kullu ya'mal ala syakilatih. Yang jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang baik. Yang jadi ayah, jadi suami, jadi ayah dan suami yang baik. Yang jadi lurah yang baik. Yang jadi ustadz yang baik. Semua kita berharap kita berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam riwayat tersebut yang sangat luar biasa dikatakan ayyakthura auladuz zina, anak zina akan di mana-mana. Murid Ibnu Mas'ud bertanya, yang dimaksud anak zina banyak itu apa? Banyak orang yang berzina? Enggak, kalau itu sudah banyak. Tapi nanti di hari kiamat, seorang suami mentalak 3 istrinya, tapi dia mengingkari talaknya. Fayuqimu ala farjiha, tapi tetap berhubungan badan, memiliki anak yang banyak, dan anak tersebut sebenarnya bernasab kepada siapa? Ibunya. Menunjukkan apa? Umat Islam tidak ngerti lagi kepada ilmu fikih. Tidak peduli lagi kepada ilmu fikih. Bahkan kita hidup di zaman di mana aliran sesat merajalela mengatakan kita tidak butuh syariat karena sudah sampai kepada hakikat. Wa aqimi sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Karena sholat untuk mengingat Allah, kalau kita sudah ingat Allah tidak perlu sholat. Bahkan sering sekali mereka mengatakan kamu baru sampai tahapan syariat, belum sampai tahapan hakikat. Yang seperti ini adalah sangat meresahkan dan terjadi. Followernya ratusan ribu, puluhan ribu di media sosial. Hadirin dimuliakan oleh Allah, mari kita jaga betul. Kita punya sejarah panjang, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berfikih mayoritas di Indonesia dengan fikih Syafi'i. Kita bertasawuf dengan tasawufnya Imam Al-Ghazali, dan kita berakidah sesuai dengan akidahnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Masjid Raya Bintaro Jaya dulu juga sempat mengalami konflik identitas, sehingga akhirnya kami ngajar di sana. Investasi yang dilakukan mereka luar biasa di dalam pembangunan jiwa. Dulu pembangunan raganya nggak seperti sekarang. Kenapa? Karena mereka investnya kepada pembangunan jiwa. Saya ketemu sama almarhum Tengku Zulkarnain, saya bilang, ini masjid harus ditanamkan satu identitas. Identitasnya adalah identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus gimana, Bib? La yu'allim fi hadzal masjid illa Asy'ari. Jangan mengajar di masjid ini kecuali akidahnya Asy'ari. Akhirnya dipanggil 27 guru. Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar, Dr. Mukhlis Hanafi, Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, Ustadz Salman Al-Farisi, semuanya 27. Ada profesor, ada doktor kumpul di situ meresmikan. Maka kalau Anda pergi ke Masjid Raya Bintaro, nanti akan tertulis di situ berakidah Asy'ari, berfikih 4 mazhab, dan bertasawuf Imam Al-Ghazali. Mereka punya namanya apa? Tempat yang disebut Creative Hub yang mereka sewakan, dan mereka punya toko buah yang setiap bulan menghasilkan uang 110 juta. Sementara mereka punya di depannya ada kafe, menghasilkan 1 bulan 150 juta rupiah. Bangun dulu kita punya jiwa. Bangun dulu identitas kita.
Itu perjuangan yang sangat berat. Sehingga akhirnya kita bisa memakmurkan masyarakat melalui masjid. Karena tadi sudah ada yang berdehem, wajah antum juga sudah wajah-wajah prasmanan. Ya, saya sudah tidak tega lagi melanjutkan. Karena tadi ada yang berpantun, saya ingin berpantun, tolong dijawab cakep juga. Ada ranting, ada kayu. I'm nothing without you. Lagi ya. Lontong Padang tahu Sumedang. Meskipun jarak membentang, Islamic Village tetap disayang. Iya, udah gitu aja. Pokoknya jaga nih identitas masjid. Antum beruntung bener deh pokoknya. Ada masjid enak, AC. Bete di rumah ngaji di rumah, ketok masjid ngaji sini. Masjid itu bukan 5 waktu doang. Pengen sholat duha, sini sholat duha, baca Quran, ngaji, ya kan? Zikir, ketemu teman, salaman di sini, ngobrol. Ketemu ustadznya, ustadz saya pengen cerita apa. Jadi hidup, saya kaget. Ini kok di dalam komplek ada masjid segede ini, masya Allah. Kompleknya kecil, masjidnya gede. Enak beneran tuh. Saya tinggal di Forestano. Depan kuliah ayuhal kafirun, kiri kuliah ayuhal kafirun, kanan kuliah ayuhal kafirun. Antum di depan antum, ya ayuhalladzina amanu. Kanan antum ya ayyuhalladzina amanu, kiri antum ya ayyuhalladzina amanu. Makmurin masjid, Bu, yang rame kalau ke masjid. Ajak anaknya ke masjid, suruh anaknya ke masjid. Antum mohon maaf, zalim kalau sampai masjid ini enggak makmur. Zalim antum pikir enggak ditagih sama Allah masjid itu. Kalau warganya enggak ngeramein, enggak ditagih sama Allah, ditagih. Parkir di samping jalan, makanya dikatakan buat garasi baru beli Buat garasi dulu baru beli Jangan gunakan jalan orang sebagai lahan Itu masalah jalan doang. Ini masjid. Antum nggak sholat di sini dosa. Nggak ngeramein masjid ini, nggak punya uzur dosa antum. Tapi insya Allah itu di sebelah sana, bukan di sebelah sih. Tapi yang sana pindahan dari sih. Semoga antum semua dikasih kehidupan yang barokah. Biar bisa beli rumah sama mobil mewah. Pergi hajinya kita ke Mekah. Tawafnya kita semua di depan Ka'bah. Sa'inya kita Safa Marwah. Mabitnya di Mina Musdalifah. Kita lontar jumrah ula, usa dan Aqobah. Kita semua ziarah Nabi ke Madinah. Pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah. Anak istri suami soleh dan soleha. Hidup kita istiqomah. Yang kencang, Bu, istiqomah. Istri 3 dibeliin rumah. Ketawanya kencang banget. Ya, Bu, nih ya, saya bukan pelopor syariat poligami, bukan. Cuma saya pengen kasih tahu, jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ingat itu, Bu. Bu, saya pengen pulang dengan selamat, Bu ya. Jangan diapa-apain saya, ya. Yang penting ibu semua sehat, panjang umur, berkah rezekinya, ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita ketemu lagi. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah